Teman Pro 2, yuk kita ikuti Pro 2 Goes to Campus. Halo teman Pro 2, apa kabar kamu di pagi hari ini? Gimana? Teman-teman, kamu udah pada ngopi belum? Buat kamu nih teman-teman yang belum ngopi nih ya, tenang, kita sudah hadir di sini di pagi hari buat nemenin kamu. Apalagi emang nih ya di jam-jam pagi tuh emang rawan banget. Pastinya nih kita butuh sesuatu yang buat kita melek nih teman Pro 2. Apalagi lifestyle-nya anak mahasiswa suka begadang tapi tugas tetap numpuk, ngejar deadline juga enggak, malah overthinking jadinya tentang masa depan. Bisa lulus nggak sih kuliahnya atau enggak? Dan teman berdua finally Goes to Campus come back again di pagi hari ini buat nemenin kamu di pagi hari yang sering kamu dengarkan di 107 FM dan juga aplikasi RRI Digital yang bisa juga kamu nonton langsung di YouTube kita di RRI Tarakan Official. Dan teman berdua bareng aku Jay pastinya sudah kedatangan teman-teman kita dari UKM Pers Universitas Borneo Tarakan yang siap nih buat ngobrol seru-seruan bareng kita semuanya di sini, mulai yang paling serius, paling absurd, paling spontan. Uhuy. Dan teman-teman ini sudah kedatangan teman-teman dari Pers, ada Esther, ada Sabri dan juga ada Regina nih. Gimana nih kabarnya? Mungkin bisa sapa dulu kali teman-teman produk kita di pagi hari. Hai. Halo teman-teman. Kalian udah ngopi belum? Sudah sih. Sudah, harus semangat. Halo teman Pro 2. Ulang ya. Nih Halo, buat teman, Pro 2. bisa diulang? Halo teman-teman Pro 2. Halo, Aku Esther. teman-teman. Oke. Dan teman Pro 2, buat kamu nih ya yang bingung bertanya-tanya, sebenarnya UKM Pers itu apa sih sebenarnya nih? Jadi sudah langsung didatangkan sumbernya langsung nih buat memperkenalkan tentang UKM Pers Universitas Borneo Tarakan. Jadi gimana nih Esther? Sebenarnya UKM Pers UBT Tarakan itu seperti apa nih kira-kira? Mungkin teman-teman Pro 2 banyak yang belum kenal. Oke, jadi saya sedikit menjelaskan ya teman-teman. Nah, UKM Pers Universitas Borneo Tarakan ini adalah media kampus yang meliput soal berita di dalam kampus yaitu Universitas Borneo Tarakan itu sendiri. Oke, gitu sih Bang. Jadi emang untuk lingkup kampus dunia pers hadir memberikan informasi yang valid ya sama teman-teman Iya, kampus betul. gitu. Terus kalau untuk kegiatannya sendiri gimana nih Sabri? Untuk kegiatan pers saat ini yang paling hektik tuh sebenarnya apa sih? Kalau kegiatan harian dari pers tuh biasanya meliput aktivitas-aktivitas mahasiswa di kampus, misalnya kegiatan organisasi, terus juga kami biasanya kalau ada aktivitas dari mahasiswa yang menarik atau isu dari mahasiswa yang bisa diangkat jadi berita, biasanya akan diadakan sesi wawancara dan dibuatkan berita, kayak gitu biasanya. Jadi kalau emang untuk isu-isu kampus emang semuanya tim teman-teman dari UKM Pers ya yang ini. Tapi kalau untuk kegiatannya sendiri untuk yang sekarang yang lagi pengen digarap ini sebenarnya seperti apa nih? Kalau Regina sekarang kegiatan yang paling favoritnya di Pers apa nih? Jadi tahun ini Pers itu ada 4 program kerja besar. Yang pertama itu Basic Journalist Training, itu sudah dilaksanakan minggu lalu. Dan yang ongoing itu ada Pers Go to School. Oh, Pers Go to School. Tapi kalau untuk sebelum pertanyaan berikutnya nih, kalian ini sebenarnya udah berapa lama sih jadi anggota dari UKM Pers Universitas Borneo Tarakan? Dari Esther dulu ya. Kalau Esther tuh masuknya di 2023. Jadi sudah terhitung hampir 2 tahun lebih. Oh, udah lama juga ya. Kalau Sabri? Kalau saya di Juni 2023. Juni 2023. Kalau Regina nih? Saya sama kayak Kak Esther, itu tahun 2023. FYI ini teman Pro 2, hampir ini nih kita lupa nih teman Pro 2. Kalau Esther N ini sebagai wakil ketua umum. Kemudian M Sabri Setiawan ini sebagai pimpinan redaksi dan ada Regina Putri Harpan sebagai sekretaris umum dari UKM Pers Universitas Borneo Tarakan. Jadi emang udah berjalan 2 tahunan lah ya di UKM Pers UBT dan pengen nanya lagi nih
Untuk alasan dari sekian banyaknya UKM di UBT, mulai dari UKM olahraga, UKM radio, UKM pramuka, kenapa milihnya UKM pers yang saya kiranya di lantai 6 lagi? Udah ada liftnya belum? Sudah ada. Oh sudah ada. Gimana nih, kenapa pilihnya UKM pers UBT? Oke, kalau dari saya masuknya di UKM Pers itu karena saya tertarik di penulisan berita dan pengen challenge diri sendiri aja, kayak bicara depan kamera tuh kayak mana sih gitu. Kan biasanya kayak wah, kayak kalau lihat di TV tuh kok dia bisa bicara selancar itu kayak gitu. Jadi kayak pengen coba, makanya masuk UKM Pers. Terus Sabri? Kalau saya memang juga punya minat di bidang tulis menulis, jadinya mau coba di berita, karena kan penulisan berita sama penulisan sastra kan biasanya beda kan, Iya, makanya mau belajar benar. di pers. Kalau Regina gimana ya Regina? Kalau saya itu lebih tertarik di bidang editor dan desain layouternya. Dan kebetulan saya juga berbakat di bidang itu, maka saya masuk pers untuk mengembangkannya seperti itu. Kalau Regina ini berarti tim editornya ya? Betul. Kalau Esther tim apa nih di UKM pers? Kalau saya di divisi reporter dan wartawan. Oh, berarti turun langsung ke lapangannya Iya, betul, ya. Bang. Capek gak sih itu? Lumayan lah Bang. Lumayan lah ya. Kalau Sabri gimana nih? Timnya apa di pers? Kalau terakhir waktu jadi anggota tuh sering juga turun di lapangan sih, tapi senangnya kalau di bagian yang mewawancarai. Oh. Live report tidak terlalu sering. Ngomongin soal mewawancarai, kira-kira dari kalian bertiga nih ya, siapa sih kira-kira yang paling menegangkan pada saat kalian tuh wawancarai gitu? Kayak deg-degan banget nih wawancara narasumbernya, itu kenapa kira-kira? Kalau yang paling tegang tuh wawancara kemarin, waktu wawancara mantan rektor kemarin, Oh iya, Pak wajar Adi sih ya, Paton, benar, iya. benar. Pressure-nya pasti. Iya benar. Tapi beliau baik kok emang. Iya, baik. Humble memang. Sama ya barengan ya itu ya, yang paling menegangkan ya. Iya jelas, karena orang nomor 1 di UBT kan. Pasti tidak tegang. Benar. Tapi kalau untuk ngomongin soal penting nih ya, kan pasti setiap UKM tuh pasti penting banget lah buat kehidupan kita sebagai di kampus, buat belajar sisi lain dari dunia kampus kan selain akademik. Nah menurut kalian nih, kalau untuk UKM pers sendiri tuh seberapa penting sih mengasah skill kalian dalam yang seperti tadi sudah dikatakan Esther, memberikan kepercayaan diri buat public speakingnya, terus penulisannya, terus menjadi editor yang baik. Seberapa penting kira-kira sebagai kita mahasiswa untuk memasuki dunia pers? Kalau menurut saya itu sangat penting ya, karena kita kan mahasiswa berarti kayak lebih dari atas siswa, jadi harus lebih mengembangkan diri lagi. Jadi cari nih kayak apa sih yang kita bisa, apa yang pengen kita pelajari, atau skill-skill apa yang belum kita punya. Jadi dalami lagi, jadi tidak berpatok sama satu skill aja sih Bang. Jadi itu sangat penting sih menurut saya. Kalau Sabri gimana nih? Kurang lebih sama ya sih sebenarnya kalau kayak Esther. Yang penting niat kita untuk mencoba semua hal. Jadi kalau mungkin kalau saya punya basic di penulisan, seharusnya saya juga mau coba di bidang yang lain. Udah mentok di situ aja. Wih, berarti kalian kalau misalnya udah tampil di depan 10.000 penonton udah pede lah ya. Insya Allah. Insya Allah. Tapi aku penasaran deh tentang cara kalian memproduksi rekrutmen anggota baru di pers itu seperti apa sih kira-kira? Soalnya kan ini kalau pers sih udah berapa lama ya berdirinya di UBT ya? Dari 2000 berapa? Udah 10 tahunan. lebih mungkin. Kalau di angkatan kalian deh, kira-kira tuh prosedur untuk menjadi anggota pers UKM itu seperti apa? Step by stepnya, langkah-langkahnya. Yang pertama kita ada kesepakatan buat oprek dulu, kita buka dulu, terus kita share biasanya tuh melalui Instagram. Habis itu kayak siapa yang berminat ya daftar di bidang-bidangnya. Habis itu kita ada kayak langsung menyapa langsung, apa sih namanya, kayak ketemu langsung. Jadi face to face gitu lah. yes. Nah habis itu kita adakan wawancara nih, tanya minatnya di pers itu apa, kenapa pengen masuk pers. Nah setelah itu habis mereka mendaftar tidak langsung jadi anggota tetap dong, pasti ada persyaratan lagi. Nah kami itu kayaknya ada training sekitar 3 bulan, jadi kayak ada pertemuan mingguan yang wajib mereka datangi. Setelah itu kita adakan kegiatan basic journalist training. Nah di mana kegiatan ini nih kayak jadi awal mulanya mereka tuh sah di UKM Pers kayak gitu sih Bang. Tapi kalau misalnya kan 3 bulan tuh, kalau misalnya ada yang kayak
cuma 2 bulanan gimana tuh? Langsung di cut off atau seperti apa? Ada persyaratannya sih, biasanya kita ngasih tugas kayak kalau kamu maksudnya misalnya mereka kurang hadir nih, kan kita ada absen. Jadi misalnya kalau mereka tidak hadir, kayak kita kasih tugas yang mereka harus selesaikan biar bisa syaratnya sama nih, biar setara sama yang lain. Tapi kalau misalnya ngomongin, kan biasanya itu kan kalau misalnya nih, karena aku udah pernah jadi mahasiswa ya, asik ya, alumni segar nih. Tapi kalau misalnya kita jadi mahasiswa itu kan biasanya ada aja rasa mager buat naik kegiatan-kegiatan UKM kan, bener gak? Iya sih Betul. Itu kan bisa apalagi kalau misalnya kegiatannya siang gitu kan, naik di lantai 6 tuh ngebayangin kayak aduh mending aku ngopi ya kan. Nah itu biasanya cara kalian ngajakin nih teman-teman dari anggota itu biar bisa tetap kayak apa ya, fokus untuk mengikuti kegiatan selama 3 bulan ini seperti apa? Treatmentnya seperti apa kira-kira? Kalau dari kita untuk treatment biar anggota ini tetap punya semangat di UKMpers, kita tuh biasanya kayak melalui pertemuan mingguan itu kan kita kayak yang belum kenal betul jadi akrab banget nih. Jadi biasanya kayak kita juga jarang sih Bang, maksudnya di lantai 6 itu di secret kita. Kenapa kan, jarang? Karena memang kegiatan kita rata-rata di luar kan Bang. Kirain karena capek naik tangga ya. Enggak dong. Tapi PDW udah ada liftnya kan? Iya sudah ada. Tapi kalau misalnya dampak ini Regina, aku pengen nanya deh sama kamu. Setelah kamu mengikuti pers 2 tahun ya lamanya ya, dampak yang signifikan yang kamu rasakan mulai berdampak sama dunia akademik kamu di jurusan, terus tuh di sebagai sosial tuh seperti apa nih dampak yang kamu rasakan? Kalau saya sendiri dari pengalaman saya setelah masuk di pers itu, saya lebih bisa mengembangkan itu minat saya di bagian desain dan layouter sehingga saya bisa ikut lomba dan alhamdulillah bisa menjadi juara 1 di lomba tersebut. Wih, kelas cowboy. Dan pastinya kalau misalnya, berarti bisa jadi nanti kalau misalnya after graduate bisa menjadi ladang cuan juga nggak sih? Betul. Ya kan, buka usaha kan? Ini buat teman-teman yang penasaran dari tadi kayak UKM Pers sebenarnya ngapain sih? Ini banyak nih sudah prestasi yang sudah dilakukan oleh teman kita Esther, Sabrin dan juga Regina. Mengenai list-list program yang sudah tadi disebutkan sama Esther, Sabri dan juga Regina nih di UKM Pers UBT ada 4 kan? Ada Basic Journalist Training, Pers Go to School, lensa informatif atau lomba fotografi dan menulis, serta ada talk show. Nah dari 4 program tersebut mungkin teman-teman bisa jelaskan nih sama teman-teman Pro 2 biar lebih rinci dan biar lebih detail. Oke, kalau yang pertama basic journalist training yang sudah saya sebutkan tadi itu untuk anggota muda biar jadi anggota tetap persyaratannya. Dan kalau Pers Go to School ini program baru di tahun kita, di pengurusan kita. Jadi tujuannya di sini kita tuh pengen kayak siswa-siswa di ranah kita alurnya ke SMA ya Bang. Jadi kita pengen nih kayak media di sekolah itu berkembang. Jadi mereka tuh bisa misalnya menggunakan nih kayak Instagram kan sudah modern banget. Jadi kalian bisa mempromosikan sekolah kalian atau kegiatan-kegiatan kalian di Instagram. Nah kalau lensa informatif, kalau Sabri gimana nih? Kalau lensa informatif tuh lebih ke kami mengadakan perlombaan fotografi dan videografi. Targetnya juga mungkin kebanyakan ke arah SMA sederajat karena memang kalau kami kan melihat dari minat bakat jurnalistik di kampus kan sebenarnya agak kurang kan. Oh kurang ya? Sebenarnya kurang. Jadi kami geser targetnya atau arahnya tuh ke anak SMA. Karena masih banyak-banyaknya media yang mereka juga masih semangat-semangatnya, jadi kami mengadakan lomba untuk jadi wadah mereka untuk mengembangkan kemampuan mereka kan dalam bidang fotografi dan videografi. Kira-kira kenapa sih mahasiswa tuh banyak yang kurang minat di dunia UKM Pers UBT? Kira-kira permasalahan. Pernah nggak kalian kayak nginterview satu kayak sini dulu kau boy, kayak sini dulu kau best. Aku pengen nanya nih bah, kenapa sih kamu nggak mau masuk di UKM Pers UBT? Kenapa kira-kira? Pernah nggak nanya kayak gitu? Kayaknya karena banyak mahasiswa dari UBT tuh mungkin lebih senang jadi penikmatnya aja sih, pembaca. Dan mungkin untuk terjun ke persnya mungkin agak mikir lagi. Mikir ya. Iya.
Kalau talk show nih terakhir nih, kalau dari Regina itu bisa dijelaskan nggak sama teman-teman kita? Jadi talk show itu kegiatan terakhir pers. Di situ tuh kami ngadain diskusi tentang isu yang lagi hangat di bulan tersebut dengan mendatangkan pemateri yang ahli di bidang itu. Terus kami juga biasa ngundang delegasi UKM atau BEM untuk hadir di acara tersebut. Berarti dari sekian banyaknya program yang sudah terlaksana, ada 4 program yang sudah terlaksana. Dan aku pengen tanya sih, bagaimana sih animo dari para pesertanya atau dari para anggota yang telah mengikuti program tersebut? Apakah yang kayak ada kayak responnya mereka lah seperti apa? Kalau respon kayaknya baru 1 kegiatan deh Bang. Jadi 3-nya ini masih ongoing. Kita masih proses selama setahun pengurusan ini, jadi bertahap. Kalau untuk di tanggapan terkait BJT kemarin yang saya tanyakan ke anggota-anggota muda, mereka tuh kayak senang karena kemarin kan kayak yang biasanya kami juga datangkan nih pemateri dari senior-senior di atas dan mereka bilang, oh ternyata ini loh pematerinya, ternyata mereka juga nih bagian dari UKM Pers tapi sudah senior-senior kayak gitu sih Bang. Kenapa baru 1 yang terlaksana? Kenapa? Ini udah masuk bulan keempat loh, maksudnya bentar lagi kita bakalan libur, boleh nggak sih? Iya. Kenapa yang baru 1 terlaksana, yang 3 belum terlaksana? Apa karena memang kayak tunggu momen yang pas, timing yang pas, sudah dirapatkan jauh-jauh hari, tinggal tunggu waktunya atau seperti apa? Kalau dari Regina? Mungkin salah satu kendala itu di dana. Oh, iya lagi. Kenapa tuh dananya? Gak cukup, efisiensi atau seperti apa? Kalau dana UKM itu enggak kena efisiensi, cuman belum cair aja. Belum cair. Oh, berarti memang mandatnya di dana ya. Iya. Gitu. Berarti memang satu berjalan ini karena memang anggaran cukup ya. Iya, Gitu. Targetnya kira-kira kapan untuk dilaksanakan? kalau Pers Go to School nanti bulan 6 sampai 7. Bulan 6 sampai 7 Iya. ya. Berarti memang kalian enggak KKN ya? Kan enggak semuanya timnya angkatan 22 Bang. Oh ya, siap, salah. Tapi kalau misalnya yang sudah terlaksana nih, aku pengen tahu deh seberapa kepo sih antusias para peserta yang telah mengikuti program yang terlaksana tersebut. Kayak aku happy, kayak biasa aja. Gimana nih? Sebenarnya enggak dibilang happy banget ya Bang. Maksudnya kayak ya sudah memang Harusnya kegiatan happy loh. wajib. Oh, wajib. Oh. Memang harus mereka hadiri gitu. Dan memang untuk kalau misalnya nggak hadir itu langsung di cut off dari UKM Pers atau seperti apa? Kalau memang masih berminat, kita akan ngasih lengser mereka buat ngikut BJT tahun depannya lagi. Oh. Tapi kalau misalnya nih kalau respon itu kan nggak semuanya bisa ditahu secara one by one kan. Itu kan biasanya mereka kayak menginspilkan ke teman-teman dekatnya aja gitu kan. Nah, bagaimana cara kalian tahu nih? Kayak antusias mereka ini kayak heboh banget nih gitu. Kalau kami biasanya buat tahu apa yang mereka sampaikan, biasanya di akhir kegiatan tuh kami minta nih kesan dan pesan kalian tuh apa kayak gitu. Jadi mereka bisa menyuarakan misalnya kayak ada kekesalan kah atau senangnya di mana atau kami perlu improve-nya di mana. Jadi kami tahu dari pesan dan kesan. Kalau ngomongin soal program tadi yang talk show itu dia narasumbernya nanti kira-kira dari kalangan SMA juga kah atau dari kalangan mahasiswa juga kah atau seperti apa nih Sabri? Kalau talk show tuh kan karena isunya tuh kami nanti sesuaikan dengan yang lagi hangat di hype-nya masanya lah ya. Kalau mungkin kegiatan di bulan Oktober kami juga sesuaikan apa sih isu yang hangat di bulan Oktober itu. Terus kalau arahnya mungkin mahasiswa pasti kami sertakan karena ini isu dan mahasiswa seharusnya kan terjun dalam isu-isu sosial ataupun isu budaya, jadi biasanya kami tetap sertakan mahasiswa dan biasanya siswa juga ada kami sertakan juga kalau memang isunya nyangkut sama mereka. Tiap hari tuh talk show-nya? Mungkin sehari 2 hari, sehari cukup lah. Oh, sehari cukup lah ya. Karena kenapa tuh? Karena belum pasti mandat juga tuh karena tanggal 6 nanti. Live-nya kalian udah ada nggak sih di Perpus itu? Sudah Bang. Sudah deh ya, alhamdulillah udah nggak naik tangga gitu kan. Tapi kalau Regina ini aku penasaran deh, kalau untuk mengikuti lomba fotografi itu seperti apa sih kayak teknisnya? Apakah ada di training dulu anggota mudanya atau kayak ada kayak technical meeting dulu atau seperti apa ini? Atau langsung kayak
Bismillah gitu ikut lombanya. Kalau lomba fotografi sejauh ini belum ada ya. Kalau saya kemarin tuh desain pamflet. Desain pamflet. Iya, desain itu pamflet. lomba ya. Desain pamfletnya di kompetisi atau seperti apa? Kompetisi di kampus juga Kampus. diadakan sama himpunan jurusan akuntansi. Terus yang menang anak pers. Alhamdulillah. Panitianya juga anak pers. Tidak. Tidak. Tapi kalau untuk dari apa namanya yang telah berjalan ini keluh kesahnya tuh apa sih kira-kira yang kayak aduh kayaknya butuh treatment seperti ini deh untuk bisa menjalankan biar program yang telah berjalan ini tetap berlanjut. Kalau treatment sih di kita kayaknya kendala kita yang paling besar itu dana sih Bang. Selain dana lah, kalau dana kan ya emang bukan masalah kalian kan, emang belum timingnya kan. Nah kalau kayak lain tuh kan satu nih aku spill nih ya sebagai alumni segar, asik alumni segar, fresh graduate. Tapi belum official sih aku. Doain dong. Amin. Amin. Tapi kan biasanya kan kalau mahasiswa tuh kan yang menjadi permasalahannya kan itu kalau satu bestinya nggak turun bersirkel nih 7 orang, satu bestinya nggak turun, yang 6-nya nggak ikut turun gitu. Itu ada nggak kendala-kendala masih jadi seperti itu di UKM Pers? Masih ada sih kalau kendala kayak gitu. Nah itu dia yang aku mau tanya. Caranya diatasi seperti apa? Mungkin kalau kami sudah terbiasa kayak mungkin bonding, jadi mempererat chemistry, terus juga bisa saling kenal satu sama lain. Jadi biasanya nggak sebisa mungkin nggak terbentuk circle yang membuat ya gitu. Jadinya benar. berteman semua. Jadi kalau misal masuk UKM Pers ya nggak ada circle, kita saudara. Asik. UKM Pers Pride. Bro banget. Bro banget gitu ya. Tapi kan kalau misalnya UKM Pers itu ada nggak sih yang kayak pengen tampil, kalian ini kan masuk UKM Pers public speakingnya pengen diasah, Regina pengen memperasah apa namanya desainnya, terus Sabri pengen memperasah penulisannya gitu. Nah kira-kira selain 3 ini kira-kira apa sih yang paling important of the pers lah pokoknya, yang kayak teman-teman nih kalau kamu masuk di pers, ilmu ini yang bakalan kamu dapatkan selama seumur hidup. Kalau di UKM Pers tuh kalau kita join sebelum berita itu viral kita tuh sudah tahu. Iya benar lagi gitu kan. Ya lagi. Jadi kalau misalnya berita itu belum terspill kita udah tahu lagi. Betul. Ya kan gitu. Itu keuntungannya sih buat mahasiswa-mahasiswa yang kepo. Masih kepo. Aku tersindir nih waktu aku jadi mahasiswa, kepo betul aku. Tapi emang lagi gitu kan diceritain, kita yang tahu belum di-up beritanya, di-spill di grup Besti, Besti kita yang sebarin. Tapi kalau untuk saat ini UKM Pers itu sebenarnya dipimpin atau dikepalai oleh pembina siapa sih pembinanya? Pembina kita ada dari Ibu Cia, Ibu Nursia dari Manggilnya Bu Cia ya? Iya Ibu Cia. Halo Bu Cia. Ibu Cia dari jurusan biologi. Biologi, Dosen biologi. Satu aja? Satunya itu Ibu Rizky dari jurusan kebidanan Fikes. Berarti memang beliau baru ya? Iya baru join tahun ini. Tapi kalau untuk sebelumnya nih, kalian kan juga pernah aktif kan? Nah program sebelumnya yang paling gongnya apa di kepemimpinan sebelumnya? Paling gong itu kemarin Pokoknya paling bintangnya, pokoknya kaulah bintangnya program di UKM Pers. Seminar sih biasanya. Seminar, itu seminar Talk seperti apa show. tuh? Oh talk show. Seminar pelatihan, maaf. Itu apa? Roadshow ke Tarakan, Sekaltara atau apa nih? Kalau kemarin pelatihan fotografi dan videografi, tapi di situ kami juga rangkap sama lomba. Jadi setelah orang-orang yang lomba nih kami undang mereka di kegiatan pelatihan. Jadi untuk mengasah lagi skill mereka. Mereka dapat materi baru lagi dari orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Ya aku penasaran deh, kan kalian masuk ini kan 2 tahun ya. Ya, Berarti sebelum kalian yang ngajarin skill itu siapa nih kira-kira? senior Atas sebelumnya ya gitu. Tapi berarti emang ini program berkelanjutan ya, kayak running terus sampai angkatan kalian ya? Ada beberapa yang berkelanjutan, tapi ada beberapa kita usahakan di setiap pengurus tuh beda, di pengurusan tuh beda. Yang beda seperti apa? Kalau misalnya di tahun lalu kayak Pers Go to School kan mereka tidak ada, dan ini baru, jadi kayak yang sama itu
talk show sama. Talk show. Oh, Iya. tadi kan talk show enggak baru acara baru. Atau talk show dengan tema yang berbeda ya? Iya, dengan temanya beda tapi nama kegiatannya sama. Oh, talk show kemarin tuh temanya apa? Tentang kalau kemarin kan pemilihan Iya, hangat-hangatnya pemilihan. pemilihan umum. Oh, berarti talk show-nya ini masih seputar dunia kampus, belum lebar ke dunia luar. Belum. Berarti bidang kata kalian pengen diperlebar ke dunia luar gitu. Nanti kita usahakan cari apa nih yang hangat yang bisa kita angkat biar lebih explore. Yang paling capek sebenarnya tuh kalau misalnya di dunia pers itu UKM pers Radio BT tuh yang paling capek itu pada saat ngapain sih? Ngeliput sih Bang, Ya, I know ngeliput, tapi ngeliputnya seperti apa? kayak demo gitu-gitu. Itu ikut langsung terjun ke lapangan Iya tuh? jelas langsung. Pakai pengaman nggak, pakai perlengkapan nggak, tameng gitu kan? Tamengnya mungkin PDA ya Bang. pakai tamengnya Kapten Amerika mungkin kan? Coba biar nggak kena airnya gitu. Atau seperti apa? Paling pakai PDH ya sih Bang, sama ID card tuh kan pintu kemana saja kalau kami. Benar. ID card. Oke teman Pro 2, kita bakal balik lagi nih untuk kulik lagi bareng dengan teman-teman UKM Pers UBT. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng aku Jay di Pro 2 Goes to Campus, teman terbaik kamu. 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, janca main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Welcome back teman Pro 2 di Pro 2 di Goes to Campus yang bisa kamu dengarkan di 107 FM dan bisa kamu langsung download di aplikasi kita di RRI Digital dan bisa kamu juga nih langsung saksikan di YouTube kita di RRI Tarakan Official bareng Jay di sini dan kita masih ngebahas nih tentang dunia jurnalis di kampus dan pastinya full vibes teman-teman UKM Pers UBT gitu. Oke nih, tadi kita seru-seruan di segmen pertama nih ya. Sekarang kita masuk pertanyaan tentang vibes nih. Tentang kan masih hangat banget nih, baru saja kita memperingati Hari Pers Internasional nih. Jadi menurut teman-teman nih sebagai jurnalis junior lah ya di kampus, kita harus gimana nih baiknya? Kalau dari aku, memang kita baru memperingati Hari Kebebasan Pers dari tanggal 3 Mei kemarin ya Bang. Hari kebebasan pers bukan hanya seremoni, tapi bagaimana pers ini bebas tapi masih dalam ranah yang
netral, yang membawakan berita secara jujur kayak gitu. Tanggapan harus bagaimananya, mungkin sebagai anggota pers tapi yang masih muda, kita termasuk reporter muda lah ceritanya, penting untuk jujur dalam mengambil tindakan atau jujur dalam mengabadikan sebuah momen kayak gitu. Kalau dari Sabri gimana nih, Bri? Kalau dari saya terkait Hari Pers Nasional tentang Hari Kebebasan Pers, ini mungkin jadi semangat juang kita sebagai orang media bahwa media harus tetap selalu bersuara, media tetap harus selalu lantang menyuarakan kebenaran, tidak terikat dengan apapun. Ini juga jadi tanda bahwa seiring berkembangnya era digital, kita juga harus ikut serta dalam perkembangan zaman. Jadi kita juga harus menyesuaikan porsi media dalam zaman sekarang tuh apa sih. Makanya semoga media selalu bisa berkembang dan selalu bisa menyuarakan. Kalau Regina gimana nih? Buat saya, Hari Kebebasan Pers itu adalah momen penting untuk kita semua mengingat bahwa pers itu harus tetap hidup. Karena dengan adanya pers itu berita yang real atau benar itu pasti tetap harus kita jaga agar keadilan itu tetap ada. Seperti itu. Betul lagi. Tapi emang sih teman-teman yang bekerja di dunia pers itu emang harus sangat diapresiasi ya. Atau mungkin kalian after graduate pengen melenceng dari jurusan masuk dunia pers? Boleh aja. Boleh aja. Let me see ya kan. Tapi menurut teman-teman nih, tantangan terbesar di masa sekarang pada saat era gempuran era AI ya dan clickbait nih sebenarnya menurut kalian tuh seperti apa? AI ya Bang. Iya. Kalau AI menurut saya kita sebagai manusia tidak harus menutup mata terkait perkembangan teknologi. Mungkin ada plus minusnya. Kita tahu memang AI dampak negatifnya besar, apalagi perkembangan pikiran kita yang biasanya kritis, tiba-tiba yang kayak ada AI ya udah ketik-ketik aja jawaban keluar. Yang biasanya kita baca buku, tiba-tiba ya sudah pakai HP aja semuanya ada kayak gitu kan. Betul. Kalau plusnya membantu sih Bang. Misalnya kayak tiba-tiba kalau saya pribadi ya, biasanya dosen nih di kelas kan kayak tiba-tiba kayak ngasih pertanyaan yang kayak apa nih kayak tugas-tugas kita nggak tahu nih alurnya kayak mana ngerjainnya. Nah AI ini kita tuh bisa membantu kayak dikasih kayak kita minta kejelasannya ini kayak alur tugasnya kayak mana, tapi nggak cuman berpatokan sama AI. Otomatis sebagai penggunanya kita juga harus kritis. Ada yang namanya jurnal, kita bisa kayak misalnya disarankan kayak buat begini ya udah jangan ambil plok di situ. Kayak biasanya AI itu informasinya kurang valid juga sih Bang biasanya. Betul, karena biasanya kita memang kalau misalnya apalagi di dunia pers kita harus memberikan informasi yang A1 gitu kan, gitu. Yang betul-betul kita dengan tangan kita sendiri gitu. Seperti tadi Sabri yang suka menulis, kalau menurut Sabri gimana nih Bri? Pengen menulis tapi malas, akhirnya cuman diklik AI-nya terus itu kayak tolong dong buatin aku berita yang ini bla bla bla. Nah, menurut Sabri gimana tuh? Kalau menurut saya sih untuk dalam penulisan berita kan saya rasa AI juga masih masih perlu dibiasakan dan kita sebagai manusia yang punya informasi yang lebih jelas harusnya bisa menulis dengan jelas kan dibanding AI. Makanya menurut saya penggunaan AI mungkin bisa untuk meringankan atau membantu dalam penulisan mungkin bisa, tapi untuk seluruhnya pakai AI saya rasa kayak nggak bisa sih. Betul, apalagi kalau misalnya kayak Regina gitu kan untuk lomba fotografi yang nggak bisa dong pakai AI. Bisa. Lagi ya sih. Memang ada plus minusnya lah ya. Gitu. Tapi kalian kalau kuliah jujur nih ya, pernah nggak pakai AI? Sering. Dengan lantang Regina mengatakan sering. Regina masih semester awal Regina. Enggak, pasti untuk jadikan sebagai landasan yang gitu kan. Nggak ditiru plek-ketiplek, tetap diperhatikan kalau ada yang salah atau yang kita tahu ya itu dari wawasan kita sendiri juga, jangan ambil dari AI semua. Ya lagi, ntar di AI tolong berikan saya ini berdasarkan para ahli. Tapi ini ya menurut teman-teman nih, kalau kita kan sesuka-sukanya kita sama kegiatan kita nih, pasti ada titik jenuhnya. Nah kalau teman-teman nih sesuka-sukanya kalian sama UKM Pers, Radio B, UKM Pers, Universitas Borneo Tarakan, titik jenuhnya kalian tuh di mana dan cara kalian mengatasinya seperti apa?
Kalau titik jenuh, kalau Esther sendiri tuh biasanya di penulisan berita sih Bang. Kayak nentuin judul kayak mana. Ini nanti tiba-tiba misalnya teman-teman yang memang disuruh ke sana terus nggak bisa, terus yang bisa-bisa aja ke sana terus cuman ada saya sendiri kayak kayak mana nih kayak mana. Jadi Kalau kayak kata Cimyong yang mau wajib ya. jadi kesannya lebih aduh nanti takut nggak bisa. Jadi kalau titik jenuhnya biasanya kayak komunikasikan lagi ke yang lain, siapa nih yang bisa nemenin kayak gitu. Ya lagi cari partner tuh susah banget tau kalau Iya, di UKM tuh kayak ayo dong gitu kan. Ayo bah, enggak kalau kita Tarakan tuh kan, ayo bah cepet lah bah gitu kan. Bisa aja nih bah gitu kan. Kalau belum lagi kalau misalnya udah pulang kampus sampai di kosan dah lah kelar, nggak bakalan naik lagi kembali ke kampus. Benar nggak sih? Iya. Tapi kalau misalnya tabrakan nih deadline tugas kampus, tugas mata kuliah sama dengan tugas kalian ngejar tayang untuk berita kalian tuh cara kalian ngatasin seperti apa? Apakah kalian utamain dulu UKM pers ditayangin beritanya atau kalian utamain dulu tugas kampus? Kalau itu mungkin kembali ke manajemen waktu lagi sih Bang. Kalau saya kan mahasiswa teknik, kan tugasnya sedikit. Oh gitu? Iya. Praktikumnya? Banyak. Ya lagi. Tugasnya banyak juga sebenarnya. Itu kan sebenarnya bisa kalau misalnya kemarin saya ingat waktu saya buat berita, terus juga ada tabrakan sama tugas. Itu biasanya saya buat berita tuh yang sebisa saya aja, terus saya bagi sama teman saya yang lagi tidak ada tugas, yang lagi nyantai. Jadi pembagian waktunya aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya ini kan teknik apa namanya? Katanya tugasnya sedikit ya. Sedikit. Kalau akuntansi spill dong, ini kan jurusan baru di UBT 5 tahun ya. Saya manajemen. Oh manajemen. Kalau manajemen apa namanya? Tugas di kampus semester 6 gimana? Semester 4. 4 ya. Ini bertabrakan nggak dengan ini deadline kegiatan UKM pers? Sering ya. Ya cuman ya itu tadi manajemen waktunya. Karena kan kalau manajemen itu terbilang banyak lah tugasnya, buat jurnal atau artikel, ikut PKM. Jadi ya pintar-pintar kita aja buat manajemen waktu. In my mind, I think kamu tuh mau ngomongin kayak kan ada AI gitu kan. Tapi pernah nggak kalian tuh kayak ini spill deti sih, asik spill deti. Jadi aku tuh pernah diam-diam aja tapi ya. Aku tuh pernah waktu di UKM aku yang aku naungin di UBT. Karena kan banyak teman-teman dari banyak teman-teman dari jurusan lain kan. Jadi dulu tuh ada mata MKWU. Jadi tuh yang mata kuliah MKWU yang temen di UKM yang ahli di bidangnya, aku sudah ngerjain gitu. Nah kalau kalian pernah nggak kayak gitu? Enggak sih Bang. Oh enggak ya, jadi independen ya? Iya. Kenapa? Apakah kurang akrab seperti apa? Lebih ke tanggung jawab sendiri aja sih sebenarnya. Siap, kelas kita boy. Kalau Sabri gimana Bri? Pernah nggak minta tolong sama teman-teman? Apalagi kalau misalnya teknik kan ada yang tugas-tugas MKWU lain? Oh, kalau tugas MKWU biasanya kan karena kami dapatnya tuh di awal masuk kuliah masih maba, jadi belum join UKM di situ, jadi masih ya sendiri. Tapi kalau tugas-tugas waktu setelah join UKM tuh ya biasanya mereka yang datang ke kami sih, jadi biasanya kami yang bantu. Skill UKM pers yang kepake banget di di kelas apa? Public speaking Bang. Public speaking basic nggak sih? Basic semua. Nah selain public speaking apa nih? Kira-kira menulis jurnal, menulis bla 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 apa nih kira-kira ini? Iya, semua yang berkaitan dengan penulisan saya rasa harusnya membantu ya. Membantu kalau ya. UKM pers. Kalau Regina gimana? Desain AI sih lagi tetap. sering. Nggak desain. Soalnya kami juga ada kayak tugas bikin poster, PowerPoint begitu. Ya desain sendiri. Teman-teman biasa kayak ngandelin, oh Regina aja karena dia bisa kayak gitu. Asik ya. Itu bilang cuma dari pers gitu. Dari UKM pers belajarnya. Enggak juga. Enggak juga. Otodidak juga. Otodidak juga. Iya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal UKM tuh pasti ada kayak momen yang kocak nggak sih? Ya kan? Karena jujur aja waktu aku masih aktif di UKM, waktu masih kuliah juga nih ya, itu ada aja momen-momen kocak pada saat ikut UKM. Nah kalau kalian pernah nggak ada spill dong dikit nih? Kalau banyak juga boleh momen-momen kocak waktu kalian berkegiatan di UKM pers. Misalnya pengen wawancarain narasumbernya, tapi narasumber kayak bentar dulu ya gitu, pengen ngopi dulu atau apa gitu.
Dari Sabri, mungkin Sabri kayak kepengen banget nih ngomong. Kenapa tuh Bri? Kenapa kira-kira momen paling kocak, yang paling gongnya lah, yang paling absurd lah yang pernah kamu rasakan? Mungkin paling gongnya itu waktu pasca pelantikan pengurus kemarin. Kenapa tuh? Itu selesai wawancara itu mungkin karena saking hektik dan saking excitednya kali ya. Jadi sibuk banget wawancara rektor, pembina, anggota OKM yang lain. Jadi sibuk banget, terus pas pulang ternyata kunci motor saya hilang. Jadi terus dorong motor dari kampus ke bawah. Dari kampus mana nih? Dari UIT, dari gedung rektorat. Rektorat. Iya. Turun ke bawah sampai di bengkel Gunung Amal. Itu jam berapa? Selesai itu kayaknya jam 11:30 mungkin. Kenapa nggak call temennya kayak jemput dong? Kan motornya tetap harus dibawa kan. Mau nggak ada ganti kunci jadi udah. Itu gitu. bukan kocak sih Bri. Itu lebih kesedih sih. Kalau Gina gimana Nana? Kalau saya kemarin bukan salah satu kegiatan pers itu camping. Itu tuh camping pertama saya di hidup saya ya. Jadi saya minta izin ke orang tua dan alhamdulillah diizinkan. Tahu-tahu tendanya belum jadi dan hujan deras tuh. Jadi kami sekitar jam 1 malam turun lagi ke kota. Jadi camping. Jadinya gagal total. Asik, gatot enggak tuh. Tapi ini lanjut nih pertanyaan sebelum kita break ya. Arti pers menurut teman-teman apa nih? Kenapa aku kayak jawab nih? Apa nih arti pers menurut teman-teman? Esther? Oke, kalau pers menurut saya itu kayak orang-orang yang bekerja memberitakan secara benar, tidak memberatkan sebelah, di mana kayak mereka tuh harus netral, harus enggak kayak maksudnya kayak menutupi, jadi mereka harus menyampaikan secara jujur sih. Kalau Bri gimana Bri? Hilang kunci motor lagi Bri. Kalau saya mungkin pers itu bukan cuma tentang media tapi juga tentang kejujuran, tentang independensi dan tentang keberanian dalam menyuarakan sesuatu sih. Kalau Nah gimana? Betul yang teman-teman saya katakan tadi, mungkin sedikit tambahan. Kalau pers itu kita harus bertanggung jawab atas berita yang kita buat, dan juga orang-orang di pers itu harus kita apresiasi dan juga dilindungi seperti itu. Oke teman-teman, kita bakalan lanjut lagi nih, tapi setelah break, dan pantengin terus 107 FM dan bisa kamu download di aplikasi kita di RRI Digital di Play Store atau di App Store, dan saksikan di YouTube kita di RRI Tarakan Official. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. FM Pro 2 Tarakan masih di Pro 2 Go to Kampus bareng J. Thank you banget nih ya buat kamu yang udah ngobrol bareng kita semuanya gitu kan, dan udah spill detil lah buat teman-teman Pro 2 semua di pagi hari ini gitu. Tapi kita pengen ngobrol-ngobrol lagi nih sedikit mengenai sebelum kita pamitan, asik kayak pamitan. Sebelum kita ke kampus lagi gitu kan. Siapa sih di antara teman-teman nih yang suka typo pada saat nulis berita? Kalau orangnya nggak ada di sini boleh diceritain aja nggak apa-apa. Kita ceritain ya di sini. Kalau typo sering sih Bang, maksudnya kayak kalau ngetik, apalagi kalau ngetiknya biasanya berita tuh saya tipikal orang yang kalau ngapa-ngapain enaknya tuh malam, tengah malam. Jadi kayak ini antara ngantuk atau otaknya kemana, kadang-kadang kayak salah ngetik kayak gitu. Tapi kalau yang munculin ide-ide tuh, Bre, kira-kira siapa Bre? Kan kamu pimpinan redaksi ya. Kira-kira yang munculin ide untuk menjalankan sebuah program kira-kira siapa? Kalau ide secara keseluruhan untuk kegiatan biasanya dari ketua dan jajarannya sebenarnya. Tapi untuk kalau berita biasanya itu juga biasanya bisa dari pimret, bisa dari redaktur, atau enggak bisa juga dari
teman-teman yang anggota, misalnya teman anggota dapat isu apa, terus dia itu bisa kami komunikasikan bareng misalnya. Kalau ini kan sesuai background Regina ya, suka yang kayak di editor-editor gitu kan. Di era aplikasi sosial media sekarang nih, yang nulis caption panjang-panjang itu menurut kamu masih penting gak sih? Atau kayak Gen Z banget kita ini kan, kayak iye, ge, oh gitu kan. Kalau menurut Regina ini kayak mana ini? Masih penting gak kira-kira? Kalau caption yang panjang itu menurut saya tidak penting. Cukup intinya saja, karena percuma panjang-panjang kalau bahasanya itu aja yang terputar-putar. Jadi mending langsung ke intinya saja supaya orang langsung paham, oh maksudnya ini. Singkat saja ya. Ya paham. Paham. Tapi kalau misalnya buat anak-anak baru yang pengen masuk pers nih, tapi belum ada kayak skill menulis sama sekali gitu kan. Kira-kira kamu bakal ngasih saran apa nih buat teman-teman yang kayak belum pede, yang baru pengen join UKM Pers? Untuk kamu yang masih belum pede atau menemukan apa nih yang bidang yang pengen kamu masuk di UKM Pers, sebenarnya saya juga pertama kali masuk juga bingung sih mau masuk di bidang yang mana. Tapi kayak seiring berjalannya waktu tuh kita akan diketemukan beberapa materi yang kayak oh ternyata aku cocok yang di sini. Jadi jangan langsung bilang oh aku nggak ada minat di bidang-bidang pers, tapi coba dulu, masuk dulu, nanti kita ajari, nanti kita ketemukan dengan materi-materi yang bagus. Jadi kayak yang nggak tahu jadinya tahu, siapa tahu berminat kayak gitu sih. Jadi intinya coba dulu kan, singkat saja, dicoba dulu. Ya nggak Regina? Betul. Betul. Tapi kalau misalnya pengen mendeskripsikan nih pengalaman kalian di UKM Pers itu, kasih deh satu kata dari teman-teman semuanya nih. Mendeskripsikan UKM Pers seperti apa? Satu kata ya? Yoi, satu kata. Singkat saja, apa satu kata? Berani sih. Berani. Kalau Sabri apa Bri? Berkesan. Berkesan. Kalau Regina? Keren. Keren. Ada lanjutannya enggak? Enggak, satu kata ya. Satu kata. Kalau ngomongin soal hope nih ya, kalian sudah bentar lagi bukan panggungnya ya, asik. Bukan eranya ya. After KKN pasti udah sibuk kan dengan dunia skripsi apa segala macam gitu kan. Harapan kamu buat UKM Pers ke depan dan anggota muda yang bakalan berjoin nih apa nih? Hope terbesar kamu lah kira-kira. Harapan aku untuk anggota-anggota muda nanti yang mungkin akan bergabung, tolong apa ya, maksudnya kalau mau masuk pers itu niatnya dari awal, kalau memang pengen masuk ya masuk, jangan dalam perjalanan tiba-tiba non aktif kayak tiba-tiba melenceng ke yang lain. Jadi kalau memang ada cintanya di situ ya udah di situ aja gitu. Memang sebenarnya harusnya ada cintanya dulu ya. Iya. Asik ya. Kalau Bri mana Bri? Kalau dari saya untuk anggota yang sekarang lagi di pengurus pers dan untuk calon anggota pers, yang penting konsisten aja dalam pers, coba ya semuanya. Semua kembali kepada niat kita masing-masing aja sih. Kalau memang dirasa jenuh ya kita bisa coba cari solusi untuk jenuhnya, terus lanjut lagi. Yang penting semangat dan yang paling penting adalah untuk berani menyuarakan semua yang ada di kampus. Kalau Regina? Harapan saya buat teman-teman yang ingin join ataupun yang sudah join itu tetap semangat dan juga ingat tujuan kita awal masuk ke pers itu apa. Jangan setengah hati, karena kalau setengah hati nanti kita tidak dapat apa yang kita cari, seperti itu. Dan kalau belum menemukan minat di sebelum masuk pers, misalnya belum tahu itu minatnya di mana, gak apa-apa, coba aja dulu, karena di dalam itu kita sama-sama belajar. Asik ya. Sama-sama belajar. Di dalam kita saudara enggak? Solid. Tapi kalau misalnya semester 14 bisa nggak masuk UKM Pers? Gak bisa, di DO sudah. Regina gong banget Gak bisa di DO betul lagi ya kan, apalagi manajemen ya gak sih? Tapi semoga teman-teman mahasiswa baru ya 2024 yang mendengarkan ini, next kamu harus ikut UKM Pers sih, karena dari teman-teman kita bertiga ini sudah memang memberikan skill keterampilan yang luar biasa dan bermanfaat bagi mereka, kehidupan mereka di kampus maupun secara kehidupan sosialnya mereka. Dan teman Pro2, terima kasih banget nih teman-teman dari UKM Pers ya, yang sudah menjadi bagian dari Pro2 Goes to Campus di pagi hari ini.
Dan semoga sukses terus. Iya, Program-programnya jangan singkat saja, jangan gampang capek, tetap semangat memberikan informasi yang valid pastinya. Karena itu pahala loh. Padahal kalau kita guru kan kamu FKIP kan? Iya bang. Ibaratnya kalau kita guru nih kata dosen aku ya, satu kaki kanan di neraka, satu kaki kanan di surga, kata dosenku sih. Dan teman Pro 2 itu tadi dia sudah kita ngobrol bareng seru-seruan, dan kamu sudah mendengarkan juga beberapa petuah nih dari Regina, Sabri dan juga Esther. Sampai ketemu lagi kita di Pro 2 Ghost to Campus di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Dan thank you banget juga untuk seluruh kerabat kerja yang bekerja di Ghost to Campus yang sudah sangat totalitas nih hari ini. Dan saatnya aku Jay pamit bersama teman-teman UKM Pers. Sampai jumpa. Bye-bye. Teman Pro 2, udah selesai nih keseruannya. See ya di Pro 2 Ghost to Campus.